Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Wonosari. Pertama-tama, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Selanjutnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan sebuah kenikmatan sehat, sebuah kebahagiaan, dan semuanya. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Siswa-siswi semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristik bioma di dunia dan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebelum melanjutkan pembelajaran pada hari ini, coba kita ulas terlebih dahulu apa yang kita pelajari di pertemuan minggu yang lalu. Yang kemarin kita sempat libur, pasti teman-teman juga sedikit lupa. Maka dari itu, untuk menghubungkan lagi dengan materi kita hari ini, kita review terlebih dahulu. Coba Adinda, kemarin kita mempelajari apa? Ya benar, kemarin kita mempelajari tentang biosfer. Apa itu biosfer? Biosfer adalah lapisan bumi yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup dan ruang hidup organisme. Kemudian apalagi kemarin kita belajar, coba Afik. Ya benar, di dalam biosfer ada 3 komponen. Komponen yang pertama ada atmosfer, komponen yang kedua ada hidrosfer, dan komponen ketiga ada litosfer. Kemudian ada apa lagi kemarin yang kita pelajari? Coba Aji. Ya benar, kemarin kita mempelajari juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi biosfer. Ada apa saja faktor-faktornya? Coba Alicia. Ya benar, kemarin ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yang meliputi ada makanan, ada iklim, ada biotik atau makhluk hidup, ada geologi, ada faktor tanah, ada faktor seleksi alam, kemudian ada faktor adaptasi dan faktor lainnya. Kemudian ada apa lagi selain itu? Coba Ana. Ya benar, kemarin kita juga belajar tentang klasifikasi bioma di dunia. Nah kemarin kita juga sempat mengerjakan tugas juga ya. Yang kemarin uraian itu ada 2. Yang pertama keterkaitan antara keanekaragaman hayati di Indonesia dengan kaitannya dengan iklim. Nah kemarin banyak yang menjawab, ada yang karena iklim di Indonesia iklim tropis sehingga menyebabkan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Ada juga yang menjawab panjang lebar. Nah jawaban teman-teman tidak ada yang salah. Ya benar, memang seperti itu. Keterkaitan kondisi iklim di Indonesia yang mana adalah iklim tropis mempengaruhi suhu dan curah hujan dan kondisi lingkungan di Indonesia menjadi nyaman sekali untuk ditempati makhluk hidup, khususnya flora dan fauna, sehingga keanekaragaman hayati di Indonesia sangat beragam. Kemudian yang kedua kemarin ada soal mengenai hutan jati ya. Nah itu pertanyaan apa yang bisa kalian temukan. Nah di situ sebenarnya dalam itu adalah bioma. Nah itu bioma hutan gugur atau hutan musim, yang mana apa sih cirinya, bagaimana sih kondisinya, seperti itu. Tapi secara keseluruhan teman-teman sudah menjawab dengan baik, sudah bagus, terus tingkatkan. Nah pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristik bioma dan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebelum kita mempelajari bioma lebih lanjut, coba Ana sebutkan berapa macam bioma di dunia.
Iya, benar sekali. Jadi bioma di dunia ya terdiri dari yang pertama hutan hujan tropis, yang kedua ada padang rumput, yang ketiga ada hutan gugur, kemudian ada gurun, ada sabana, ada taiga, dan ada tundra. Masing-masing bioma tersebut memiliki karakteristik yang berbeda pula. Nah, dalam bioma ini pasti tidak jauh dari struktur kehidupan atau struktur organisasi kehidupan, yang mana diatur dari unit terkecil hingga unit yang paling besar. Unit terkecil yang mana merupakan sebuah sel. Nah, kemudian berlanjut atau bergabung, kumpulan dari sel itu membentuk sebuah jaringan. Akhirnya dari beberapa jaringan itu juga tergabung, saling terhubung, saling terkait, dan membentuk sebuah organ. Nah, organ memiliki fungsi berbeda-beda, dan kemudian fungsi berbeda-beda itu saling berinteraksi dengan organ lainnya dan membentuk sistem organ. Dari sistem organ ini menjalankan sebuah kinerjanya, akhirnya membentuk sebuah satuan yang mana disebut organisme. Nah, ini lingkup organisme ini tingkatan selanjutnya ada individu, yang mana lebih tinggi daripada organisme. Kemudian gabungan atau kumpulan dari beberapa individu membentuk suatu populasi, yang mana kumpulan individu berada pada lokasi yang sama. Nah, gabungan dari beberapa populasi akhirnya membentuk suatu komunitas, yang mana populasi yang berada pada waktu dan tempat yang sama. Nah, dari beberapa komunitas ini akhirnya membentuk suatu ekosistem, yang mana terdapat interaksi antara populasi-populasi penyusun komunitas dengan lingkungan abiotiknya. Kemudian ada beberapa atau kumpulan dari ekosistem yang menyeluruh, akhirnya membentuk suatu tatanan kehidupan yang sangat luas yang dinamakan sebuah bioma, yang mana di situ berada di dalam bumi yang terdiri dari beberapa ekosistem seperti itu. Nah, di bioma ini pastinya terdiri dari sekelompok hewan, sekelompok tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu. Nah, di bioma ini juga mempunyai ciri khusus, yang mana ada vegetasi yang dominan, kemudian disebut bioma apa, kemudian memiliki iklim yang berbeda, kemudian ada komunitas tertentu, kemudian dikenali melihat penamaan ada interaksi antara unsur-unsur lingkungan air, iklim, dan tanah. Nah, kita juga tahu karena dominasi vegetasi ini juga menjadi salah satu indikator untuk penamaan bioma. Misalnya kita tahu dominasinya hutan jati nih, pasti kita ngiranya itu hutan gugur atau hutan musim, seperti itu. Kemudian dalam bioma ini pasti ada variasi yang disebabkan oleh pengaruh iklim. Nah, pengaruh iklim ini nantinya membentuk suatu kondisi yang berbeda, dan akhirnya menjadikan bioma di dunia pun berbeda-beda. Nah, pengaruhnya pun banyak sekali, bukan hanya iklim tapi ada faktor yang lain. Nah, kita tadi sudah menyinggung juga terkait jenis atau bioma di dunia itu ada apa saja. Nah, yang pertama kita akan mengulas karakteristik bioma hutan hujan tropis. Coba jelaskan, Anita. Ya, benar sekali. Hutan hujan tropis merupakan bioma yang paling kompleks, yang jumlah dan vegetasinya sangat banyak serta bervariasi. Nah, hutan hujan tropis ini biasanya terdapat di suatu daerah yang memiliki iklim
tropis yang mana dicirikan dengan hujan yang panjang, suhu udara dan kelembapan udara yang tinggi. Nah, karakteristik di hutan hujan tropis ini adalah mempunyai jenis vegetasi yang khas, yaitu epifit atau tumbuhan yang menempel pada batang-batang pohon dan tidak merugikan pohon tersebut, dan liana, yaitu tumbuhan merambat, contohnya rotan. Nah, spesies utama fauna yang ditemukan adalah mamalia, reptil, amfibi, dan berbagai jenis burung lainnya. Kemudian di manakah persebaran dari hutan hujan tropis ini? Nah, hutan hujan tropis ini pastinya terdapat di daerah yang beriklim tropis. Di manakah itu? Coba Atifah tadi udah belum ya? Coba di Atika, kalau Atifah udah. Ya, hutan hujan tropis terletak di Asia, Afrika, Amerika Selatan hingga Australia. Kemudian juga terletak di Asia Tenggara, Sungai Kongo di Afrika Tengah, dan Amazon di Amerika Selatan. Nah, kita tahu di daerah kita ini merupakan iklim tropis, dan pastinya di sini juga sangat banyak. Di sini juga salah satu paru-paru dunia yang sangat banyak hutannya. Salah satunya hutan tropis ini. Di manakah itu? Ada di Sumatera, kemudian ada di Kalimantan, ada di Papua, dan hutan Indonesia pada keseluruhan yang didominasi pada hutan khususnya. Nah, kemudian yang kedua ada hutan gugur. Ya, coba sekarang Bahtiar, apa itu hutan atau bioma hutan gugur? Ya, benar. Bioma hutan gugur terletak pada antara 30 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan garis lintang selatan dengan wilayah beriklim sedang. Ingat ya, hutan gugur terdapat di iklim sedang. Nah, biasanya juga hutan gugur ini memiliki 4 musim. Seperti kita ketahui di Amerika Utara, Eropa Tengah, kemudian ada Jepang dan Cina bagian timur, Selandia Baru, dan juga Australia. Nah, karakteristiknya apa saja sih? Coba Balkis. Oh iya, benar. Memiliki curah hujan sekitar 750 mm sampai 1000 mm per tahunnya, dan memiliki suhu yang sangat rendah pada saat musim dingin, yaitu mencapai 30 derajat Celcius, dan sangat panas pada musim panas, yaitu mencapai 30 derajat Celcius. Kemudian mempunyai 4 musim. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Kemudian di dalam hutan gugur ini keanekaragaman hutannya juga tidak terlalu banyak. Nah, hanya ada misal dominasi tumbuhannya apa, misal jati, atau misal ada tumbuhan apa. Nah, di dalam hutan gugur ini tanahnya memiliki kandungan yang sangat sangat subur, karena daerah tanahnya terdapat daerah yang mana di situ tempat jatuhnya pohon-pohon yang akhirnya akhirnya menjadi pupuk atau bermetamorfosis ya, seperti itu. Jadi sehingga kandungan organiknya sangat banyak. Kemudian di hutan gugur ini ada 5 zona. Yang pertama ada zona yang terdiri pohon pine, maple, beech, chestnut, hoki, elm, basswood, linden, walnut, dan haglibris ya. Apa itu? Nah, kemudian yang kedua terdiri pohon kecil dan pohon-pohon muda, dan yang ketiga terdiri tanaman semak belukar. Kemudian ada banyak kata-katanya, sedikit kata-kata Latin seperti itu. Kemudian zona keempat didominasi tumbuhan bumbu dan tanaman verbal. Dan yang kelima zona dasar terdiri dari lichen, klub moses, true moses. Itu untuk zonanya. Nah, apa jenis flora yang ada di hutan gugur? Coba
Bram. Oke, benar sekali. Nah, di dalam hutan gugur ini floranya yang mendominasi ada, misal di Jepang nih, kita tahu ada bunga sakura. Kemudian ada pohon basswood, ada di Indonesia nih pohon jati. Itu bisa dikatakan hutan musim lebih tepatnya, karena di Indonesia ada 2 musim. Kemudian ada pohon pinus, ada pohon angsana, dan lain sebagainya. Nah, floranya yang mendominasi merupakan tumbuhan tropofit, yaitu tumbuhan yang beradaptasi dengan musim. Karena ada 4 musim, bayangkan 4 musim, harus beradaptasi dengan 4 musim yang berbeda. Wah, berat. Nah, ya seperti itu, tapi kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian ada jenis faunanya. Nah, coba sebutkan yang belum. Celsa. Ya, jenis faunanya pada bioma hutan gugur ini ada racun, racoon, ada babi hutan, harimau, dan rusa. Kemudian yang lain ada panda, anjing hutan, beruang, musang, tupai, singgung, tikus kayu, bison, dan lain sebagainya. Kemudian bioma yang selanjutnya ada apa? Coba. Iya, ada sabana. Nah, sabana ini merupakan padang rumput yang diselingi semak belukar dan pohon-pohon tinggi, namun tumbuh menyebar dan jarang. Coba jelaskan lagi. Dandi. Iya. Sabana merupakan padang rumput yang luas yang terdiri dari pohon-pohon yang tinggi tapi jarang dan menyebar, seperti itu. Nah, berada di mana sabana ini? Coba Dedita. Oh ya, benar sekali. Sabana dijumpai di Nigeria, Tanzania, India, Australia, Costa Rica, Brasilia, dan di sekitar Bali. Dan di mana lagi? Iya, Nusa Tenggara Barat. Itu sabana. Nah, karakteristiknya apa saja? Coba Dewanti. Iya, benar. Di daerah sabana ini merupakan suhu atau memiliki suhu yang panas panjang tahunnya. Dan curah hujannya rendah. Rendah berapa? Sekitar 90 sampai 150 cm per tahun. Hujannya pun juga terjadi secara musiman. Namun akhirnya karena mendapat curah hujan yang sedikit, akhirnya sabana berubah jadi semak belukar. Kemudian jika memiliki intensitas hujan yang tinggi, maka sabana akan berubah menjadi hutan basah belukar. Nah, sabana pun juga mengalami kekeringan setiap tahunnya. Nah, jenis-jenisnya apa saja? Ada belukar tropis, ada hutan sabana, ada sabana semi arid. Kemudian floranya, apakah flora yang ada di sabana? Ya, di flora ini biasanya sebagian tumbuhannya yang dominasi adalah rumput-rumputan, karena kan namanya sabana, padang rumput, berarti rumput-rumputan, tapi jenisnya berbeda. Nah, faunanya apa? Faunanya ada kuda, zebra, macan tutul, singa, anjing hutan, hyena, gajah, dan kucing. Itu kurang lebihnya. Kemudian selanjutnya ada padang rumput atau stepa. Tadi sebenarnya juga sabana, dan sekarang sabana tadi juga padang rumput, dan sekarang padang rumput juga tapi namanya stepa. Nah, ini merupakan padang rumput atau stepa yang terdapat di daerah tropis hingga daerah subtropis yang memiliki curah hujan yang berkisar 250 hingga 500 mm per tahun. Kemudian hujannya pun turun juga tidak teratur. Kemudian pada saat musim panas,
suhunya mencapai 30 derajat Celcius dan pada musim dingin suhunya mencapai 20 derajat Celcius. Kemudian di dalam stepa ini memiliki kelembapan udara yang sangat rendah. Kemudian penguapannya pun tinggi yang lebih cepat dari presipitasi atau hujan. Ya. Kemudian tanahnya merupakan tanah tandus yang tidak mampu menyimpan air. Akhirnya membentuk padang rumput seperti itu. Nah, di manakah padang rumput ini yang terjadi di Indonesia? Yang ada di Indonesia, ya. Di Indonesia, daerah yang paling banyak memiliki stepa merupakan Nusa Tenggara Timur. Dan di daerah dunia tersebar di Afrika, Amerika Selatan, Amerika Serikat bagian barat, Argentina, dan Australia. Nah, ingat, di dalam ini ada perbedaan ya antara sabana dan stepa. Tadi kita belajar sabana merupakan padang rumput yang terdapat pohon-pohon tinggi yang tersebar merata dan terdapat pula semak belukar. Sedangkan padang rumput atau stepa merupakan padang rumput yang tanpa adanya pohon atau hanya terdapat sedikit pohon. Itu ya perbedaannya. Jadi nanti kalau bertanya apa itu sabana, apa itu stepa, nah perbedaannya seperti itu. Kemudian di dalam sabana stepa ini memiliki jenis yang berbeda-beda. Nanti teman-teman bisa membaca di materi yang sudah saya bagikan. Nah, apa saja flora yang ada di stepa ini? Ada pohon akasia dan semak belukar. Nah, faunanya apa? Ada rusa, antelop, kerbau, kanguru, harimau, singa, dan ular. Kemudian bioma selanjutnya adalah gurun. Nah, gurun ini teman-teman tahu kan, gurun didominasi daerah pasir, merupakan daerah kering, hujan lebatnya jarang, sinar mataharinya sangat terik, dan terjadi penguapan yang sangat tinggi. Nah, itu kurang lebih pokoknya hal-hal yang panas gitu, tandanya itu adalah gurun. Gurun itu ditandai pasir, hutan, tidak ada tanaman, kering, tandus, pokoknya kalau kita membayangkan ciri si gurun itu ya seperti itu. Nah, jenisnya pun juga ada berbeda-beda. Ada gurun panas sampai dia kering, ada gurun dingin juga. Nah, berdasarkan curah hujan dan tingkat kekeringannya dibagi lagi pula. Ada gurun sangat kering, gurun setengah kering. Nah, apa flora yang mendominasi? Nah, flora yang mendominasi biasanya tumbuhan musiman, tumbuhan naun, misalnya seperti contoh kaktus, sekulen, pohon kurma, dan semak beracun. Sedangkan apa flora yang ada? Coba Diva, ya. Apa Diva? Ya, benar. Floranya adalah tikus, ular, hamster, gebril. Udah tahu belum? Nanti kalau belum tahu searching aja. Nah, kemudian selanjutnya ada taiga. Taiga, ada yang tahu? Coba yang belum, Fauzi. Ya, benar sekali. Taiga berasal dari bahasa Rusia yang berarti hutan dan merupakan area terluas di dunia. Biasanya taiga ini didominasi pada satu tumbuhan khusus yang dinamakan konifer. Nah, apa itu tumbuhan konifer? Tumbuhan konifer merupakan tumbuhan yang daunnya berbentuk seperti jarum. Nah, seperti itu. Di mana hutan taiga? Nah, ini biasanya terdapat di Rusia, Siberia, Alaska, dan Kanada. Nah, taiga ini
uh, sangat tahan terhadap musim ya. Jadi biasanya di musim dingin tuh sangat tahan, di musim panas juga tahan. Nah, bioma taiga berada pada iklim subtropis. Curah hujannya pun hanya 35 hingga 40 cm per tahun. Kemudian perbedaan suhu dari musim dingin dan musim panas itu sangat tinggi, dan selama musim dingin itu terjadi hujan salju yang sangat lebat. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa di dalam taiga ini hutannya berwarna hijau sepanjang tahun meskipun dalam waktu atau kondisi waktu dingin dengan suhu yang sangat rendah. Kemudian ketika kita bilang keanekaragaman floranya apakah banyak? Tidak. Di dalam bioma taiga ini hanya mendominasi 1 hingga 2 flora saja yang merupakan jenis tumbuhan konifer atau tumbuhan berjarum. Kita tahu misalnya seperti pohon pinus, cemara. Dan selain itu di dalam bioma taiga ini kita juga akan tahu tumbuhan dari lumut, kemudian tumbuhan pada permukaan tanah lainnya. Nah, apa jenis fauna yang ada di sini? Ya, benar. Fauna yang ada di sini antara lain merupakan beruang hitam, tupai, gagak hitam, kelinci, kucing salju, dan burung-burung yang berimigrasi, rusa kutub, serta serigala. Nah, kemudian terakhir ini bioma apa dapat? Iya. Siapa tadi? Oh, Febri. Ya, Febri benar sekali, ada tundra. Ya, tundra merupakan suatu ekosistem yang terdapat di daerah yang luas dan berupa dataran tanpa pohon. Di mana ini? Di kutub selatan, kutub utara ini terdapat tundra yang hanya tumbuhan khusus tertentu saja yang bisa hidup. Biasanya pun di tundra ini tersebar di daerah lingkar Arktik dan Greenland. Ya pastinya di kutub selatan, kutub utara itu didominasi hutan tundra atau di bioma tundra. Nah, di dalam bioma tundra ini ketika kita bilang karakteristiknya pasti akan tergambar. Oh, ketika berada di hutan salju, berada di daerah iklim yang dingin pasti didominasi atau tertutup oleh salju. Kemudian memiliki suhu yang rendah. Kemudian hujannya tidak ada atau sangat sedikit. Nah, bioma tundra ini memiliki jenis tumbuhan yang sedikit seperti itu. Kemudian ketika dipakai untuk tempat makhluk hidup sedikit kurang cocok karena intensitas cahayanya kurang. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di dalam bioma tundra ini juga ada cirinya, ada tundra arktik dan tundra alpin. Ya, seperti itu. Ketika kita bilang flora yang ada di bioma tundra ini, pastinya yang kita ketahui ya hanya tanaman tertentu yang bisa tumbuh di sana, karena tidak semuanya tanaman bisa hidup, hanya tanaman yang memang tahan terhadap dingin. Tapi ketika kita bilang fauna, pasti di daerah tundra ini banyak seperti penguin, beruang kutub, kemudian anjing laut, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, karakteristik bioma kurang lebih seperti itu ya. Ada banyak ya. Kemudian tambah lagi ini. Ya walaupun lama gak apa-apa, kita bincang-bincang, teman-teman mendengarkan saya, oke? Kita sekarang akan belajar flora dan fauna di Indonesia. Flora dan fauna di Indonesia itu tersebar di mana? Ya, coba tadi
Putu ya, Putu sudah tadi. Gale. Oke, benar sekali Gale. Jadi di Indonesia ini sudah ada pembagian menurut uh, garis Willis dan Weber. Nah, yang mana dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada bagian Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Masing-masing wilayah pun mempunyai flora dan fauna yang berbeda pula karena karakteristiknya juga berbeda. Ibaratnya dulu seperti ini, teman-teman semua. Dulu bumi kita ini tergabung menjadi satu yang disebut benua Pangea. Nah, benua Pangea ini terpecah menjadi benua Eurasia dan benua Gondwana. Akhirnya secara perlahan karena arus pergerakan bumi berpisah lagi menjadi lingkup yang lebih kecil dan tersusun menjadi benua-benua yang sekarang. Ada benua Amerika, benua Australia, benua Asia, Eropa, dan benua-benua lainnya. Nah, di Indonesia ini ketika kita bilang sebenarnya Indonesia itu merupakan benua maritim yang mana Indonesia ini sangat luas, tapi karena lautnya yang mendominasi sehingga banyak orang mengatakan bahwa Indonesia merupakan benua maritim. Nah, ada apa saja di Indonesia ini? Nah, sebenarnya pada zaman dahulu sebelum seperti sekarang, daerah Papua itu tergabung dengan daerah Australia dan daerah seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa itu tergabung ke dalam Asia sehingga dari karakteristik Indonesia bagian barat akan sama seperti Asia dan Indonesia bagian timur akan sama seperti Australia. Seperti itu gambaran untuk teman-teman bisa membayangkan seperti apa flora dan fauna yang nantinya ada dan menjadi ciri khas dari Indonesia. Nah, kita ulas yang pertama terkait fauna, terkait flora saja dulu. Nah, yang pertama kita ulas mengenai flora Indonesia bagian barat. Nah, flora Indonesia bagian barat ini dicirikan dengan adanya hutan hujan tropis yang mana tersebar di Indonesia, Sumatera, Jawa, kemudian Kalimantan, dan Bali. Nah, pohon-pohonnya ini sangat tinggi dan berdaun lebat membentuk sebuah kanopi. Kemudian terdapat pula juga tumbuhan yang merambat dan banyak terdapat tumbuhan epifit atau menempel seperti pakis dan anggrek. Nah, apa saja flora yang ada di Indonesia bagian barat? Ya, kita tahu seperti Rafflesia arnoldi, mahoni, pohon jati, dan kantong semar. Itu contohnya. Kemudian Rafflesia arnoldi sekitar di bagian Sumatera sana. Kemudian pohon mahoni juga tersebar di Jawa ini juga banyak, kantong semar juga di daerah hutan hujan tropis ini juga tersebar. Nah, kemudian yang kedua ada flora Indonesia bagian tengah, yang mana di sini menunjukkan ciri khas khusus atau tanaman endemik yang hanya ada di Indonesia bagian tengah, yang termasuk Sulawesi, kalau Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Nah, wilayah ini memiliki iklim AM atau iklim sedang yang curah hujannya kurang dari 60 mm per bulan. Apa saja tumbuhannya? Ya, seperti lontar, anggrek serat, cendana, dan cempaka hutan. Itu untuk Indonesia bagian tengah. Kemudian Indonesia bagian timur. Nah, seperti apa Indonesia bagian timur? Terdapat di mana? Ya, terdapat di Papua, termasuk dalam wilayah iklim AW atau iklim kering. Nah, wilayah iklim AW ini memiliki curah hujan yang sangat rendah,
atau kurang dari 60 mm per bulannya, dan rata-rata curah hujan tahunan lebih rendah daripada iklim AM. Nah, di wilayah ini terdapat hutan sabana dengan ciri-ciri antara lain padang rumput, semak belukar, dan pohon-pohon rendah. Apa saja tanamannya? Contohnya eucalyptus alba dan tanaman eboni. Kemudian kita menyinggung sekarang terkait fauna. Nah, fauna yang ada di Indonesia bagian timur, tengah, dan barat. Kebalik ya, barat, tengah, dan timur. Nah, untuk cirinya, ciri dari hewannya atau faunanya ini kita review atau kita bahas terlebih dahulu di bagian barat. Nah, hewan-hewan di bagian barat ini mirip dengan hewan di benua Asia. Kemudian didominasi dengan adanya binatang menyusui atau mamalia yang berukuran besar, dan banyak dijumpai pula jenis kera. Di mana persebarannya? Bali, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Untuk contohnya apa saja ya? Ketika kita lihat binatang mamalia, binatang menyusui, pasti kita tahu, wah ada orangutan, wah ada harimau, wah ada badak bercula, wah ada gajah, wah ada tapir, yang pokoknya fauna mamalia yang menyusui dan lain sebagainya, yang ukurannya besar, yang seperti hewan di Asia seperti itu. Kemudian fauna di bagian tengah ada apa saja? Cirinya seperti apa? Ya, cirinya bersifat khas yang hanya terdapat di Indonesia bagian tengah dan bersifat endemis. Ada juga berasal dari daerah lain. Persebarannya di mana? Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan NTT, yang tersebar di Flores, Sumba, Lombok, Komodo, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Untuk faunanya atau untuk hewannya, kita tahu hewan komodo ini hanya ada satu-satunya di Indonesia dan di Indonesia bagian tengah. Kemudian ada babi rusa, anoa, dan burung maleo. Kemudian Indonesia bagian timur. Apa cirinya? Coba Herjuna. Oh ya, benar, ciri yang pertama ada hewan di wilayah Indonesia bagian timur memiliki banyak kemiripan dengan benua Australia. Kemudian satu lagi, ayo Indra. Iya, benar, dijumpai binatang berkantung. Coba satu lagi, Juwita. Iya, banyak jenis burung yang memiliki bulu yang indah atau berwarna-warni. Kemudian lagi, Magda. Iya, terdapat hanya sedikit kera. Nah, di mana persebarannya? Persebarannya ada di Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Kemudian, apa contohnya? Ketika kita lihat banyak hewan berkantung, pasti kita membayangkan, ada kanguru, ada tikus berkantung. Kemudian ketika melihat dan membayangkan banyak burung berwarna-warni, burung kasuari, burung cendrawasih, kemudian ada merak mungkin, kemudian ada juga burung kakak tua. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti jika teman-teman masih ingin mengulik lebih dalam tentang karakteristik bioma atau persebaran flora dan fauna di Indonesia, bisa cari referensi di buku-buku lainnya, di internet, dan di lain. Pokoknya banyak informasi yang bisa kita gali dan pelajari. Mungkin untuk pembelajaran pada hari ini cukup sekian penjelasan dari saya. Setelah ini akan ada kuis ya teman-teman. Jangan lupa seperti biasa mengerjakan. Untuk yang kemarin sudah saya koreksi. Untuk hasil akhirnya nanti pengumuman siapa yang mendapat nilai yang bagus nanti saya umumkan, tapi sebentar karena masih proses koreksi dan kemarin sempat ada kegiatan.
Oke, cukup sekian ya teman-teman. Anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 2 Wonosari tetap semangat. Jangan patah semangat. Tetap semangat ya. Sekian dari saya, banyak kurang banyak salah. Itu dari saya. Jika ada yang lebih, itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.